Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Suara Publik TVRI Aceh, masih dari Negeri Seribu Bukit, Seribu Hafidz, Kabupaten Gayo Luas. Pemirsa, dalam menjalankan pemerintahannya dan juga guna menjalankan visi misi dari pemerintah Kabupaten Gayo Luas hingga saat ini, memang sangat dibutuhkan banyak sekali pengawasan dan juga pendapat maksud kami dari sejumlah pihak, termasuk dari pihak DPR sendiri. Dan untuk membahas ini bagaimana sebenarnya dukungan dari pihak DPRK Kabupaten Gayo Luas dan juga pengawasan yang dilakukan terhadap program yang akan dijalankan dan juga telah dijalankan oleh Bupati Gayo Luas Bapak Haji Muhammad Amru. Saat ini telah bersama kita Ketua DPRK Kabupaten Gayo Luas Bapak Ali Husin. Assalamualaikum Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Insya Allah baik dan sehat. Baik dan sehat Pak ya. Oke, meskipun masih dalam keadaan pandemi seperti ini Pak ya. Ya, oke Pak. Kita tadi sudah sempat membahas bersama dengan Bupati dan juga sejumlah orang yang memang mendukung program visi misi dari Bupati Gayo Luas sendiri. Bagaimana dari pihak DPRK sendiri melihat program yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini, yaitu menjadikan negeri Islami mandiri dan juga sejahtera? Baik, juga kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Luas mendukung sepenuhnya apa yang telah diprogramkan. Karena program ini kan melalui visi dan misi Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang telah dituangkan di dalam RPJMD. Tentu kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Luas ini sangat mendukung baik itu program pemberdayaan ekonomi, program pendidikan keislami seperti Hafiz, juga program-program lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat. Kami sepenuhnya di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Luas siap mendukung untuk itu. Tentu menjalankan program ini kan bukan sekedar dijalankan saja, tetapi butuh pengawasan. Juga kami dari DPR Kabupaten Gayo Luas juga mengawasi apa saja yang diprogram oleh Bupati dan Wakil Bupati. Pengawasan seperti apa yang yang pihak DPRK lakukan terhadap agar program ini berjalan dengan maksimal seperti itu? Tentu program yang diawasi ini kan sesuai dengan komisi yang bersangkutan. Tentu anggota DPR yang bergabung di dalam komisi tentu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Pengawasan itu kepada dinas, badan, kantor, bahkan sampai ke lapangan untuk menyatakan, untuk melihat langsung bagaimana program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kita ketahui bahwasanya memang dalam menjalankan visi misi ini tentu tidak terlepas dari berbicara terkait dengan anggaran yang akan digelontorkan ataupun yang akan diusulkan oleh pihak pemerintah. Bagaimana Bapak melihat dengan visi misi yang akan dijalankan dengan anggaran yang diusulkan? Apakah sudah sinkron nih Pak dengan hasil yang sudah berjalan selama 3,5 tahun ini? Juga kalau berbicara masalah program dengan sinkronisasi dengan dana, itu mungkin kalau kita memang dana di Kabupaten Gayo Luas ini kan sangat minim lah kalau kita katakan. Tetapi dengan dana yang secukupnya itu kita kan merencanakan itu kan bersama pemerintah daerah, merencanakan dengan DPR Kabupaten Gayo Luas kan itu kita bahas dulu. Apa-apa saja yang program yang prioritas tentu itu yang kita laksanakan. Kalau dari program-program yang masuk lebih-lebih dari usulan dari masyarakat melalui musrembang, kalau itu kita tampung semua, dananya tidak cukup. Jadi untuk itu kita menetapkan segala prioritas. Mana yang prioritas pada tahun ini kita kerjakan, itu yang kita anggarkan. Oke. Jika Bapak melihat dalam penggunaan dananya, artinya memang sudah sesuai dengan hasil yang didapatkan. Apakah Bapak melihat hal itu sudah terjadi saat ini? Yang namanya kalau program yang dikerjakan itu kan ada yang nilainya lebih, ada yang nilainya kurang. Contoh lah misalnya Hafiz. Hafiz kita rencanakan di akhir masa jabatan Bupati itu 1000 Hafiz. Tetapi baru ke tahun ketiga Hafiz ini sudah melebihi target dari 1000. Nah, mungkin ada program-program lain yang menurut kita di DPR mungkin tidak bisa tercover semuanya. Contoh mungkin penanaman kopi. Kopi kalau kami tidak silap itu
ditargetkan waktu itu 5.000 hektar. Tapi menurut kami di DPR mungkin ini tidak tercapai semua. Maka program itu sudah kita kurangi melalui RPJM, perbaikan RPJM. Ya artinya meskipun mimpi dari pemerintahan ini ingin mewujudkan visi misinya, memang ada sejumlah program yang memang tidak berjalan dengan maksimal. Akan tetapi ada program yang memang bahkan melebihi target yang telah direncanakan sebelumnya. Gitu. Oke, Bapak jika melihat kita ketahui bahasanya alam dari Gayo Luwus ini sangat melimpah ruah, Pak. Kita ketahui bahasanya salah satu visi misinya adalah menjadikan negeri Islami mandiri dan juga sejahtera. Apakah Bapak melihat tadi kita sudah berbicara mungkin terkait dengan menjadikan negeri yang Islami, melahirkan 1.000 hafiz dan kita anggap itu adalah sudah berhasil, Pak. Programnya meskipun pemerintahannya belum berjalan hingga di ujung pemerintahannya, baru 3,5 tahun ini. Bahkan namun bagaimana dengan program kemandirian? Kita tahu bahwasanya Gayo Luwus sangat melimpah ruah, Pak, alamnya. Apakah sudah didukung dengan SDM yang ada saat ini? Itu mungkin kalau kita berbicara masalah potensi alam di Kabupaten Gayo Luwus ini memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah, memang alam itu luar biasa. Betul. Termasuk salah satunya mungkin Gunung Loser. Cuma yang namanya potensi alam ini ada potensi pertanian, ada perkebunan, juga ada pariwisata. Ini terus terang memang belum semuanya bisa terkelola dengan baik. Artinya belum berjalan maksimal. Belum berjalan maksimal. Kenapa? Karena untuk mengelola sumber daya alam di sini tentu kan harus dibarengi dengan sumber daya manusia. Itu kita akui sumber daya manusianya di Kabupaten Gayo Luwus ini belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan. Maka untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat menyarankan kepada pemerintah, kepada bupati dan wakil bupati ini supaya meningkatkan sumber daya manusia itu diutamakan sehingga alam di Gayo Luwus ini yang melimpah meruah ini bisa dikelola dengan baik oleh masyarakat. Oke. Jika Bapak melihat sebenarnya bagaimana sih Pak pengelolaan sumber daya manusia yang telah dilakukan oleh pemerintahan saat ini, sehingga jika bisa kita bilang bahwasanya tidak ada sinkronisasi antara alam yang berlimpah dengan sumber daya yang ada. Dari Bapak sendiri melihat sebagai anggota Dewan, pengelolaan SDM yang telah dilakukan pemerintah saat ini sudah seperti apa? Ada, pengelolaan SDM itu ada. Setiap tahunnya mungkin di setiap dinas, badan kantor itu ada pengelolaan SDM itu melalui pelatihan. Cuman ini kan tidak cukup sekedar itu saja. Tetapi ini menurut kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Luwus, pemerintah daerah harus memang masih bersungguh-sungguh benar-benar bagaimana supaya SDM masyarakat ini bisa dimanfaatkan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Kabupaten Gayo Luwus ini. Ya. Artinya jika sumber daya manusia sudah terkelola dengan baik, angka kemiskinan juga bisa dapat terus ditekan ya Pak ya? Ya itu sudah pasti. Karena untuk angka kemiskinan kita mungkin setiap pembahasan APBD itu kita utamakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat tuh, sehingga angka kemiskinan itu naik. Oke. Apakah memang sumber daya manusia yang saat ini sebenarnya jika kita melihat dengan Bapak sebagai yang memang mengawasi di Kabupaten Gayo Luwus itu sebenarnya bisa memiliki potensi yang sangat luar biasa. Bapak melihat hal itu untuk sumber daya manusianya? Iya. Kenapa? Karena sumber daya alam di Kabupaten Gayo Luwus ini kan luar biasa. Dengan mungkin ada Sungai Agusen, juga ada air terjun, bermacam-macam wisata yang bisa dikembangkan di sini. Tentu itulah kembali kepada pembicaraan kita awal, untuk mengembangkan wisata ini tentu harus dibarengi dengan sumber daya manusianya yang mampu untuk mengelola itu. Oke, itu artinya tidak hanya menjadi tugas pemerintah juga ya Pak dalam mengelola sumber daya manusianya, tapi kesadaran dari masyarakat juga dibutuhkan. Pasti. Karena kalau diserahkan kepada masyarakat saja, kepada pemerintah saja tentu kan tidak mungkin. Ya, betul. Karena yang dibina masyarakat. Jadi artinya saling menyambung lah antara program yang diprogramkan oleh pemerintah, tentu masyarakat Gayo Luwus juga memang benar-benar untuk bisa mengikutinya, sehingga program ini padu antara pemerintah dan masyarakat.
Baik, ketika kita berbicara program visi misi tadi kita sudah bahas sedikit tentang menjadi negeri Islami, kemudian mandiri. Akan tetapi memang seperti yang saya katakan dan juga saya tanyakan sebelumnya ke Pak Bupati terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Tentu angka kemiskinan menjadi salah satu faktor yang menentukan angka kesejahteraan yang ada di Kabupaten Gayo Luas. Kita tahu Pak, data dari Badan Pusat Statistik memang menunjukkan bahwa Kabupaten Gayo Luas ini menjadi salah satu kabupaten yang termiskin Pak di Provinsi Aceh. Setelah Aceh Singkil. Iya, setelah Aceh Singkil ya. Namun memang dari data BPS menunjukkan setiap tahunnya itu angka kemiskinan dapat diturunkan Pak, meskipun tidak banyak. Bagaimana Bapak melihat hal itu? Itulah sebuah upaya kita antara pemerintah daerah dengan DPR. Tentu untuk menurunkan untuk menurunkan angka kemiskinan itu kan juga harus melalui program. Program ini tentu peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi setiap penganggaran, setiap anggaran pendapatan belanja daerah yang akan kita bahas bersama pemerintah daerah dengan DPR, itulah yang kita utamakan bagaimana supaya ekonomi masyarakat itu bisa meningkat. Tentunya di sini dengan program dari pertanian, perkebunan, perikanan dan juga lain-lain. Apakah Bapak melihat usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah ini sudah berjalan dengan maksimal dalam menurunkan angka kemiskinan ini Pak? Karena kita tahu bahwasanya pemerintah terus berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan di Gayo Luas ini. Ya. Kalau kami menilai itu sudah cukup baik. Cukup baik. Cuma yang namanya penilaian dari bermacam lapisan masyarakat ini kan berbeda-beda. Iya, betul. Mungkin ada sekelompok masyarakat menilai dari sisi ini, sebahagian dari sisi lain. Kita sama-sama mengetahui dengan adanya COVID ini kan semua terkendala. Baik program yang sudah diprogramkan sehingga kadang-kadang itu tidak jadi dilaksanakan karena dengan adanya pemotongan anggaran. Tentu ke depan kita berharap dan kita berdoa COVID ini bisa selesai dan insya Allah apa saja program ini nanti dengan dana yang ada bisa kita rencanakan dengan saudara bupati dan wakil bupati sehingga insya Allah penurunan angka kemiskinan ini bisa cepat terlaksana. Ya, mungkin ada pesan, ada masukan dari DPRK apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan sehingga angka kemiskinan ini dapat turunkan. Karena memang cita-cita dari atau keinginan dari bupati yang sekarang itu Pak di masa pemerintahannya dapat menurunkan angka kemiskinan dari posisi 22 seprovinsi Aceh menjadi ke provinsi yang ke-19 Pak. Itu targetnya hingga akhir jabatannya. Ada mungkin kiat-kiatnya dari pihak DPRK sehingga hal itu bisa terwujud Pak. Kalau cita-cita itu kan ya juga kami di Dewan Perwakilan Rakyat bercita-cita begitu. Cuma yang namanya program ini kan kembali kepada untuk meningkatkan ekonomi ini kan kembali kepada dana yang ada. Sehingga mungkin kita ya harus berupaya bagaimana menurunkan angka kemiskinan itu sehingga bisa mungkin kalau tidak pun ke 19 ya bisa meningkat lah. Dengan target karena kita sama-sama mengetahui bahwa masa kerja bupati dan wakil bupati hanya tinggal lebih kurang 1,5 tahun lagi. Dengan waktu 1,5 tahun lagi kan untuk mengejut itu kan sangat amat berat. Tetapi dengan keyakinan bersama kami dari DPR sangat mendukung apa yang dilaksanakan oleh bupati dan wakil bupati. Ya, 1,5 tahun lagi kepemimpinan pemerintah saat ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan sehingga nantinya berbagai program ini dapat terjalankan, cita-cita yang diinginkan oleh pemerintahan sekarang dapat terwujud. Tentu yang kita sampaikan kepada saudara bupati dan wakil bupati harus bekerja keras memanfaatkan waktu yang 1,5 tahun ini. Tentu semua program yang telah kita program itu memang harus diawasi seketat mungkin dan juga bupati pun bekerja keras dengan wakil bupati bagaimana mengawasi atau memerintahkan SKPK yang melaksanakan program itu sehingga program itu memang bisa tercapai apa yang kita inginkan. Ya tentu itu harapan kita bersama agar berbagai program dapat dijalankan sehingga roda pemerintahan juga dapat berjalan dengan maksimal. Terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Gayo Luas khususnya Pak? Terakhir yang ingin kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gayo Luas tentunya apa saja yang diprogramkan oleh pemerintah daerah itu tentu pemerintah daerah
telah memprogramkan, jadi kita harapkan kepada masyarakat itu bisa benar-benar dan bersungguh-sungguh melaksanakan program yang telah dikucurkan oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga penurunan angka kemiskinan ini bisa cepat terwujud itu. Ya. Baik, tentunya itu menjadi harapan kita semua dan juga masyarakat, sehingga menciptakan SDM yang unggul juga merupakan salah satu mimpi kita semuanya, agar pemerintahan dan juga Kabupaten Gayo Luas ini dapat keluar dari zona kemiskinan. Ya baik, terima kasih Pak Ali atas waktunya telah bergabung bersama kami di Dialog Suara Publik. Semoga sehat selalu dan tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya saudara, demikian Dialog Suara Publik TVRI Aceh kali ini. Dari Kabupaten Gayo Luas, Negeri Seribu Bukit, Seribu Hafidz, saya Novian Aulia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.